Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'da. Wonten ngarsanipun sedulur-sedulur pamirsa saha pamiyarsa ingkang dahat kinurmatan, di sore hari ini yang indah ini saya akan berbagi tentang kebudayaan puasa dalam kebudayaan Jawa. Apa itu puasa? Kalau secara bahasa, puasa itu kan menahan. Hal yang paling dasar adalah menahan makanan dan minuman sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Tidak hanya itu saja, kita juga harus menahan dari emosi dan lain sebagainya. Nah, puasa sendiri dalam kebudayaan Jawa itu menempati posisi yang sangat istimewa. Mengapa istimewa? Karena puasa sendiri mempunyai banyak faedah. Banyak sekali faedah yang diambilkan dari puasa. Utamanya nanti pada puasa Ramadan. Dalam kebudayaan Jawa sendiri, puasa itu ada banyak. Setidaknya saya ada 4 yang akan saya haturkan kepada sedulur-sedulur, bahwa yang pertama itu puasa weton, yaitu bancai hari kelahiran kita. Terus ada poso puasa mutih, terus ada puasa pati geni, ada puasa ngelowot yang biasa dilakukan oleh sedulur-sedulur di pesantren, dan yang paling puncak yaitu puasa Ramadan. Sebenarnya masih ada banyak lagi puasa-puasa yang dilakukan oleh orang Jawa. Nah, puasa sendiri bagi orang Jawa itu setidaknya mempunyai 2 peran. Yang pertama, puasa itu sebagai pengendali diri. Terus yang kedua, puasa itu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Gustinya, kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya puasa weton, itu bentuk kita syukur terhadap Gusti yang sudah melahirkan kita di persada Nusantara ini. Ada juga puasa sebagai pengendalian diri, misalnya seperti mutih, puasa pati geni, puasa ngerawat, itu sebagai pengendali diri. Kalau di dalam kebudayaan Jawa, nafsu itu bukan dihilangkan, bukan, tapi dikendalikan, dikekes. Maka ini salah satu untuk ngekes itu dengan puasa. Nah, tadi dikatakan bahwa puasa dalam tradisi, dalam kebudayaan Jawa itu menempati posisi yang sangat istimewa. Orang Jawa sendiri dalam menyambut puasa Ramadan atau poso Ramadan utawa poso Ramelan. Nah, kalau panjenengan punya sanak saudara yang namanya Ramelan, itu kalau orang dulu biasanya lahirnya pada bulan Ramadan. Karena lidah Jawa itu nek terlalu fasih mah lucu, makanya di semonke dadi Ramelan. Untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, orang Jawa itu jauh-jauh hari sudah
melakukan aktivitas yang luar biasa. Sebulan sebelum ini ada banyak kegiatan di kampung-kampung. Mungkin ada nyadran, ada punggahan, ada syakbanan, dan lain sebagainya. Itu mungkin dilakukan berbolak-balik. Artinya bisa punggahan bisa terakhir, syakbanan itu biasanya dilakukan tengah-tengah, ada ruahan, ada nyadran, dan lain sebagainya. Dan kadang berbeda istilah. Setidaknya ada 3 rangkaian kegiatan untuk menyambut datangnya bulan suci itu, yang pada intinya adalah 1, membersihkan hati. Yang kedua adalah memanusiakan manusia. Sebelum kita masuk ke bulan suci Ramadan. Nyadran itu biasanya kita asok ulu bekti kepada para leluhur yang telah melahirkan kita di dunia. Lumantar mereka kita hadir di dunia ini. Terus yang kedua, biasanya kalau di Jambu itu ada syakbanan yang dilakukan di tengah-tengah bulan, di mana di situ kegiatannya yaitu mengambil 7 mata air, 7 sendang, yang fungsinya nanti apa? Untuk membasuh diri, untuk mensucikan diri, untuk menyelaraskan diri kita kepada alam sebelum nantinya masuk ke bulan suci Ramadan, dan nanti terakhirnya di punggahan. Ketika memasuki bulan Ramadan pasti nanti ada pisungsungan, biasanya orang Jawa itu pisungsungan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Sebelum adanya pisungsungan biasanya kita melakukan padusan. Ada yang adus di sendang-sendang, di mata air, ada juga yang mandi menggunakan kembang macan kerah. Modelnya macam-macam, tergantung diri kita mau pakai yang mana. Intinya adalah untuk membersihkan diri kita secara lahir dan batin, menyelaraskan diri kita dengan jagat ageng, jagat alit, biar selaras untuk masuk ke bulan suci Ramadan. Ketika masuk bulan suci Ramadan, nanti akan disambut dengan banyak kegiatan. Dengan adanya biasanya di musola-musola itu, di masjid-masjid itu ada bacaan, walaupun kecil-kecil biasanya ada. Terus nanti berjalan, nanti ada selikuran. Selikuran itu biasanya nanti juga bacaan, pisungsungannya berupa ketan, kolak, dan lain sebagainya. Dan nanti menjelang Idul Fitri biasanya ada lagi bacaan, pisungsungannya berupa apem, ketan, kolak. Nah, orang Jawa itu tidak bisa ngelegeno, itu tidak bisa. Artinya ketika melakukan peribadahan pasti diiringi dengan simbol dan lain sebagainya. Karena apa? Orang Jawa betul-betul ketika beribadah itu betul-betul bukan hanya lisan saja, tapi secara amal juga dilakukan. Gusti, ini loh, saya ketika puasa itu tenanan, persiapannya juga tenanan, ketika melakukan pun juga tenanan. Intinya apa nanti? Intinya ben selamat samudayani, kan seperti itu. Digunakanlah simbol-simbol, digunakanlah banyak hal. Biar apa? Biar indah. Karena emang orang Jawa itu yaitu apa? Derek Gustine. Gustinya suka tentang keindahan, ya bagaimana caranya beribadah itu dibuat indah. Ya namanya adang-adang,
ben ditompo, kan seperti itu. Nah, setelah selikuran dan nanti diakhiri dengan takbiran nanti ada biasanya pas 1 Syawal itu juga diadakan bacaan lagi, dan nanti terakhir ada Kupat Syawal, yaitu sekitar 7 Syawal akan ada bacaan lagi, itu untuk mengakhiri serangkaian kegiatan puasa Ramadan bagi orang Jawa. Seperti itu, kiranya banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.